Yang saya hormati Ibu Bapak Guru dari Komunitas Guru Belajar Nusantara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Komunitas Guru Belajar Nusantara. Apresiasi saya yang tulus untuk komunitas ini atas semangat tanpa batas Bapak Ibu semua menjadi sosok guru-guru yang tidak pernah berhenti untuk mengembangkan kemampuan diri. Perayaan di tengah situasi pandemi ini menjadi momen yang tepat untuk mengambil waktu untuk sejenak berefleksi atas apa yang sudah dicapai dan dilewati. Pandemi ini menjadi tantangan bagi semua guru di Indonesia. Namun Ibu dan Bapak telah menjadikannya sebagai kesempatan untuk terus belajar dan untuk menggali hal-hal yang baru menjadi solusi di tengah keterbatasan dan tantangan yang kita hadapi. Komunitas Guru Belajar Nusantara juga telah berkontribusi untuk merangkul menyemangati para guru untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ibu Bapak Guru yang saya muliakan, tema yang diambil oleh KGBN pada momen kali ini sangatlah relevan dengan konteks saat ini. Menuju perayaan asesmen, mendesain ekosistem Merdeka Belajar. Kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi berkomitmen untuk membangun sebuah ekosistem pendidikan Indonesia yang merdeka belajar, yang selalu berpihak kepada murid. Pada episode pertama kebijakan Merdeka Belajar, kami mengubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan sekolah. Hal ini diambil untuk memberikan kemerdekaan bagi guru untuk merancang pembelajaran dan penilaiannya sesuai dengan tumbuh kembang dan kebutuhan murid. Ibu Bapak Guru yang saya muliakan, guru adalah kunci dari transformasi yang sedang kita kerjakan bersama-sama ini. Memberikan kepercayaan dan ruang inovasi, mendukung peningkatan profesionalisme, mengurai tugas administrasi, memperjuangkan kesejahteraan, memberikan perlindungan kerja, dan memuliakan guru adalah hal yang kami utamakan. Mari kita terus bergerak bersama, kita saling mendukung dan memberikan semangat untuk berbagi demi mewujudkan transformasi pendidikan yang kita semua cita-citakan. Dan juga untuk mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi anak-anak Indonesia demi Indonesia maju. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk komunitas Guru Belajar Nusantara. Tetap semangat, senang belajar, dan teruslah berkarya. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ini sangat menarik. Komunitas Guru Belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya. Merdeka belajar meraih kompetensi, lewat praktik baik demi anak negeri. Saling bantu, saling kuatkan, berbagi pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang gemilang. Ingatlah bahwa tiap murid yang belajar memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi, bakat, dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami Guru Belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Usman Jabbar Mapisona, Ketua Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara. Komunitas Guru Belajar Nusantara adalah salah satu komunitas belajar guru-guru Nusantara yang dirintis sejak tahun 2015. 4 tahun kemudian, pada perhelatan Temu Pendidik Nusantara yang ke-7 di tahun 2019, organisasi ini dideklarasikan sebagai organisasi profesi guru. Didirikan oleh guru, dikelola oleh guru, dan diperuntukkan sebesar-besarnya
untuk kemaslahatan para guru. Lalu apa yang menjadi visi organisasi ini? Menjadi guru belajar. Guru dan belajar adalah dua peristiwa yang tidak seharusnya dipisahkan. Seorang guru sejatinya adalah pribadi yang secara terus-menerus tidak berhenti untuk belajar. Pada saat itulah guru akan menjadi profesi yang agung, berkontribusi besar membantu tumbuh kembang murid. Kami kemudian menyebutnya sebagai guru merdeka belajar. Teman-teman, apa itu guru merdeka belajar? Mereka yang secara terus-menerus merefleksikan dirinya, melakukan adaptasi dengan setiap perubahan situasi yang dihadapinya. Bukannya mengeluh dengan setiap masalah, justru menjadikannya sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Guru merdeka belajar adalah mereka yang sadar dengan tujuannya, mandiri menemukan cara yang terbaik, serta selalu menyempurnakan tindakan-tindakannya ataupun aksi-aksinya melalui kegiatan refleksi yang berkelanjutan. Dari visi guru belajar ini, ada 5 aspek yang senantiasa diperjuangkan oleh komunitas guru belajar Nusantara. Kelima aspek tersebut adalah yang pertama, memperjuangkan kemerdekaan belajar, memastikan setiap guru mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, memberdayakan guru terlibat dalam kolaborasi yang beragam. Yang keempat, memberikan dukungan pada para guru untuk mengembangkan karirnya. Dan yang kelima adalah mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif dengan perubahan. Rekan-rekan guru se-Nusantara, saat ini anggota komunitas guru belajar Nusantara sudah tersebar di 367 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kepengurusan sudah terbentuk di 13 provinsi dan 90 kabupaten kota. Untuk itu, saya mengajak kepada rekan-rekan guru yang memiliki keresahan yang sama, mereka yang peduli dengan pengembangan guru, untuk bergabung bersama kami, para penggerak-penggerak pendidikan di komunitas guru belajar Nusantara. Mari memperjuangkan 4 kunci pengembangan guru: kemerdekaan belajar, kompetensi, kolaborasi, dan pemberdayaan guru melalui karir yang beragam. Jadi apalagi yang Anda tunggu? Mari bergabung bersama kami di komunitas guru belajar Nusantara. Panjang umur perjuangan, guru belajar sampai akhir. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru dari Komunitas Guru Belajar Nusantara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Komunitas Guru Belajar Nusantara. Apresiasi saya yang tulus untuk komunitas ini atas semangat tanpa batas Bapak Ibu semua menjadi sosok guru-guru yang tidak pernah berhenti untuk mengembangkan kemampuan diri. Perayaan di tengah situasi pandemi ini menjadi momen yang tepat untuk mengambil waktu untuk sejenak berefleksi atas apa yang sudah dicapai dan dilewati. Pandemi ini menjadi tantangan bagi semua guru di Indonesia. Namun Ibu dan Bapak telah menjadikannya sebagai kesempatan untuk terus belajar dan untuk menggali hal-hal yang baru menjadi solusi di tengah keterbatasan dan tantangan yang kita hadapi. Komunitas Guru Belajar Nusantara juga telah berkontribusi untuk merangkul, menyemangati para guru untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ibu Bapak Guru yang saya muliakan, tema yang diambil oleh KGBN pada momen kali ini sangatlah relevan dengan konteks saat ini. Menuju perayaan asesmen, mendesain ekosistem Merdeka Belajar. Kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi berkomitmen untuk membangun sebuah ekosistem pendidikan Indonesia yang merdeka belajar, yang selalu berpihak kepada murid. Pada episode pertama kebijakan Merdeka Belajar, kami mengubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan sekolah. Hal ini diambil untuk memberikan kemerdekaan bagi guru untuk merancang pembelajaran
dan penilaiannya sesuai dengan tumbuh kembang dan kebutuhan murid. Ibu Bapak Guru yang saya muliakan, guru adalah kunci dari transformasi yang sedang kita kerjakan bersama-sama ini. Memberikan kepercayaan dan ruang inovasi, mendukung peningkatan profesionalisme, mengurai tugas administrasi, memperjuangkan kesejahteraan, memberikan perlindungan kerja, dan memuliakan guru adalah hal yang kami utamakan. Mari kita terus bergerak bersama, kita saling mendukung dan memberikan semangat untuk berbagi demi mewujudkan transformasi pendidikan yang kita semua cita-citakan. Dan juga untuk mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi anak-anak Indonesia demi Indonesia maju. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk komunitas Guru Belajar Nusantara. Tetap semangat, senang belajar, dan teruslah berkarya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Komunitas Guru Belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar meraih kompetensi, dapat praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang tiap murid yang belajar memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami Guru Belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia. Mega win. Super win. Apa sih? Apa? Maksudnya apa? Apa gue? Enak-enak aja makan nih. Nek. Ini. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mbak Mujib. Waalaikumsalam. 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 Oke. Senang Bapak Ibu juga malam ini ya. Oke, malam ini kita bersama Ibu Mas Rupiah ya untuk membawakan kegiatan belajar kita malam ini bersama Ibu Dias. Silakan Bu Mas Rupiah. Ya. Terima kasih Pak Mujib dan Ibu Hilda Rahmawati yang sudah berikan kesempatan kepada kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Semoga sehat selalu. Selamat bergabung untuk Bapak Ibu yang masih belum bergabung dalam Zoom malam ini, yang mana malam ini kita mengadakan TPD sesi 2 dengan tema komunitas belajar guru tidak membosankan. Apa teksnya? Jadi
Di sini kami ingin memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya nama kami Ibu Mas Rukiah dari SMPN 1 Binuang. Di sini kami akan memperkenalkan narasumber kita, yang mana narasumber kita ini adalah berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah, Ibu Dias Rahmasari, nanti yang akan menyampaikan materi tentang komunitas belajar guru tidak membosankan. Apa tipsnya? Seperti kita ketahui, yang namanya komunitas guru dari hasil bincang-bincang yang saya lihat Ibu Hilda Rahmawati mungkin dengan Pak Mujib, itu ternyata beliau mengatakan sudah sesi kedua ini masih anggota komunitas kita ini sebenarnya banyak ya kan, Hilda dan Pak Mujib, cuma hanya sedikit yang mengikuti acara atau kegiatan ini. Mudah-mudahan setelah ini nanti dengan tema yang menarik malam ini, komunitas belajar guru tidak membosankan. Bagaimana tipsnya? Mungkin nanti dari Ibu narasumber, Ibu Dias Rahmasari akan menyampaikan. Sebelumnya akan kita membacakan profil beliau. Ibu Dias, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dias. Halo Bu Mas Rukiah, Waalaikumsalam Bu. Di sini kami ingin menyampaikan profil Ibu Dias Rahmasari ini dari Yayasan Guru Belajar Pekalongan, Jawa Tengah, Bu ya. Kemudian education atau pendidikan ini dari Universitas Semarang, Kota Semarang ya Bu ya. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Kemudian Ibu Dias ini mendapatkan penghargaan dari partisipan Wardah Inspiring Teacher atau guru terinspirasi lah. Kemudian beliau juga menguasai software MS Office, Canva, dan Google Workspace. Pengalaman beliau dari Yayasan Guru Belajar mulai dari 2021 sampai sekarang, Community Engagement Officer, kemudian sebagai guru SMKN 1 Karangdadap 2015-2021, kemudian sebagai Ketua Guru Belajar Nusantara Pekalongan, kemudian pelatih guru belajar, koordinator sekolah lawan Corona Pekalongan, narasumber PPN 2018-2020, narasumber webinar Skycap, instruktur guru penggerak. Kemudian dalam kelas inspirasi itu relawan pengajar 2019, semua murid, semua guru 2020 sampai sekarang dalam divisi interaksi komunitas dan organisasi pendidikan. Jadi banyak sekali pengalaman Ibu Dias Rahmasari ini nanti mungkin yang bisa kita ambil manfaatnya dari beliau, ilmu yang akan disampaikan nanti. Kemudian skill atau keahlian dalam bidang komunikasi sangat bagus. Kemudian kepemimpinan beliau juga sangat bagus. Dalam bidang video juga bagus, fotografi dan grafik desain. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan untuk profil narasumber malam hari ini. Nah, sebelum kita memasuki tema belajar malam ini, yaitu komunitas belajar guru tidak membosankan, apa tipsnya? Seperti kita ketahui dalam komunitas tadi. Nah, di sini kami ingin menyampaikan mungkin seperti ada pantun, Bu. Buah jeruk rasanya asam, dibuat jadi sambal belacan. Untuk KGBN, selamat malam, mari kita simak materi yang akan disampaikan. Cakep. Oke, terima kasih Bu Mas Rukiah. Baik teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya malam hari ini teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
Senang sekali malam ini bisa ketemu sama teman-teman yang ada di KGBN Tapin. Mohon maaf sebelumnya harusnya kita jadwalkan TPD di pukul 3, kemudian saya minta tolong ke Pak Mujib, Pak, kalau waktunya dimundurkan gimana ya? Nah, teman-teman masih semangat belajar meskipun di Kalimantan Selatan sekarang pukul 8 ya, berarti ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih atas semangat belajarnya. Agar kita lebih kenal, teman-teman, silahkan bisa tuliskan nama dan asal instansinya di kolom chat gitu ya, biar kita saling kenal lagi nih teman-teman yang hadir pada malam hari ini, itu berasal dari instansi mana aja. Oke, tadi pantun dari Ibu Masruk ya, keren banget ya. Kalau saya nggak bisa bikin pantun sebagus Ibu, Bu. Spontan aja Bu, spontan aja. Nggak bisa spontan bikin pantun kayak gitu. Oke, halo Bu Hilda dari SMP Negeri 1 Lok Paikat. Iya, Bu Ada Dia. ya, salam kenal Bu Hilda. Ada Bu Maula ya, Bu Maula Arifianti dari SMP Negeri 2. Salam Babaris. Oke, salam kenal juga Bu. Ada Pak Mujib yang selalu setia mendampingi teman-teman dari Kalimantan Selatan ya, Pak ya, dari HST ya. Nah, semoga Dari Tapin. Lain HST. HST. iya kan, HST ya, Pak Mujib ya. Pak Mujib. Iya, selalu ikut belajar ya teman-teman. Iya. Dari Barabai ini. Oke, siap. Wih, semakin ramai teman-teman. Ada Bu Nurhaliza, ada Bu Masnia, salam kenal semuanya. Oke, tadi Bu Mas Rukiah menyampaikan bahwa kita hari ini akan sharing ya teman-teman ya. Jadi sifatnya kita akan saling cerita, nanti juga saya akan belajar banyak dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini berkaitan dengan bagaimana sih menciptakan komunitas yang menyenangkan atau tidak membosankan gitu ya. Karena terkadang ketika kita berkomunitas, itu grupnya sepi, kemudian nggak ada respon, semuanya jadi silent rider, terus bingung kan, ini harusnya gimana biar terjadi apa ya, obrolan, biar teman-teman yang ada di grup WhatsApp itu juga bisa terlibat percakapan. Nah, malam hari ini kita akan membahas bareng berkaitan dengan hal itu. Oke, saya izin share screen ya, teman-teman ya. Bentar, aku udah jadi co-host sebenarnya. Oke. Oke, apakah udah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Tuh, kok ini langsung praktik. Oke. Nah, Bapak Ibu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Terkait yang pertama, kenapa teman-teman di sini bergabung di komunitas? Silahkan bisa ketik jawaban di kolom chat atau bisa open mic jika mau berbicara secara langsung. Boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, bentar. Silakan teman-teman. Mungkin yang pertama ini menambah silaturahmi itu, Bu. Oke. Bu Mas Rukiah menambah silaturahmi gitu ya dengan bergabung di komunitas. Anggota kawan guru. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi teman-teman yang mau berpendapat? Kenapa sih teman-teman mau gitu ya meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk belajar, kemudian untuk bergabung dalam suatu komunitas? Kemudian pertanyaan berikutnya, apa sih harapan teman-teman ya terhadap KGBN itu sendiri? Ada yang mau berbagi?
Harapannya yaitu Ya. Silakan Bu. izin Ulun. Ya. Harapannya yaitu agar ke banyak guru agar sama-sama berbagi ilmu dan mendorong dalam pembelajaran di sekolahan. Oke, agar semakin banyak ini ya guru-guru yang belajar ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi teman-teman? Bu Hilda, raise hand. Boleh, silakan Bu. Iya, Bu. Yes, perkenalkan nama saya Hilda Rahmawati dari SMP Negeri 1 Lokpaikat. Terus kenapa saya bergabung di komunitas? Sebenarnya saya kan kenal Pak Mujib itu udah lama walaupun dari beda kabupaten kan pernah kumpul waktu pelatihan dulu zaman guru pembelajar. Terus kita berteman di sosial media, jadi sering intip-intip kegiatan Pak Mujib tuh dari lama sebenarnya, dari bertahun-tahun. Jadi udah tahu komunitas guru belajar itu udah tahu dari lama, cuman mau bikin juga saya bingung gimana bikinnya, dan saya sendiri pun tidak merasa bahwa saya itu orang yang bisa memulai sesuatu kalau nggak disupport, kalau nggak didorong-dorong dulu. Nah, tiba-tiba beberapa minggu yang lalu Pak Mujib nih WA, Bu, gimana perkembangan implementasi kurikulum Merdeka di Tapin? Nggak banyak Pak yang ikut, kata saya. Kan memang kalau untuk SMP kan cuma satu yang berani untuk mengambil mandiri mandiri berubah. Ya, cuma Ibu Mas Rukiah ya yang berani ya untuk SMP ya. Betul. Baru sedikit Pak, saya bilang gitu. Gimana Bu kalau kita rintis KGBN Tapin gitu, nanti saya fasilitasi lah gitu. Aduh, saya pikir kan udah difasilitasi, dicarikan narasumber, ngapain tidak gitu loh kan. Akhirnya jadilah KGBN Tapin ini dengan support penuh dari Pak Mujib. Nah, terus harapannya terhadap KGBN, karena saya sering ngintip-ngintip Instagram KGBN, kegiatan KGBN, tentu saja ingin sekali mendapatkan banyak inspirasi untuk diterapkan di tempat saya sendiri gitu. Terus di KGBN itu kan kita belajar semua murid, semua guru kan, jadi ya, betul. Dari guru-guru yang sudah melaksanakan ini banyak sekali yang bisa diaplikasikan gitu. Nah, jadi saya ingin banyak belajar lah dari situ. Terus apa yang sudah dikuasai, apa yang ingin dipelajari, saya itu serba sedikit ya, serba sedikit, tahu ini sedikit, tahu itu sedikit, tapi tidak ada yang benar-benar menguasai. Jadi kalau apa yang ingin dipelajari, semuanya lah ingin dipelajari secara lebih mendalam dan belajar mengaplikasikannya di tempat saya bekerja. Udah gitu aja Bu. Oke. Karena Ibu Hilda nih sekolahnya Bu sekolah penggerak. Jadi terpilih sebagai sekolah penggerak. Jadi otomatis harus belajar. Iya, harus belajar Bu. Nggak bisa nggak belajar kita. Terima kasih Bu Hilda. Meskipun bukan sekolah penggerak atau bukan guru penggerak ya teman-teman, tapi kita juga perlu belajar tadi, karena kita juga ketika mengajar di kelas butuh referensi pembelajaran-pembelajaran, dan itu bisa kita dapatkan dari sesama guru gitu kan ya teman-teman ya. Oke, jadi harapannya ketika bergabung di KGBN itu bisa menjadi menjadi penggerak yang ada di komunitas tersebut, kemudian mengajak guru-guru yang ada di sekolah kita untuk belajar bersama di komunitas Guru Belajar Nusantara. Nah, langkah pertama tadi teman-teman perlu kenali dulu nih kebutuhan dari anggota yang ada di komunitas KGBN Tapin. Kira-kira apa sih yang menjadi keresahan, apa yang dibutuhkan oleh anggota komunitas Guru Belajar Tapin. Itu sih teman-teman yang perlu kita lakukan di tahap awal. Kemudian, nah, pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu, jika teman-teman mendengar tentang kata percakapan, ya, apakah yang tercermin dalam pikiran teman-teman? Silakan yang mau berbagi, boleh open mic. Bebas ya, nggak ada salah, nggak ada benar ya teman-teman di sini. Ya, Bu Mas Rukiah, silakan Bu.
Kalau kita mendengar tentang kata percakapan, Mm-mm. jadi yang tercermin dalam pikiran kita itu, oh apakah ini bermutu istilahnya percakapannya, atau Mm-mm. bagus untuk didengar, atau bagaimana kan? Kalau misalnya itu memang bagus untuk didengar, kita kan bisa diikuti seperti itu. Kemudian kita cari ini tentang misalnya kita baru juga dikenalkan dari Ibu Hilda, kan kita ikut KGBN, kemudian komunitas ini, alhamdulillah kita cari-cari Bu, jadi cari-cari informasi tentang KGBN ini bagaimana, oh apa manfaatnya, oh apa saja tujuannya. Nah, setelah kita baca-baca, memang udah ada kan Bu di dalam pengimplementasi kurikulum merdeka itu ada sebenarnya. Jadi dari Kemendikbudristek itu sudah ada di situ. Cuma guru-guru mungkin yang belum membuka kurikulum merdekanya itu tadi di dalam apa namanya, kalau dia tidak membuka maka dia tidak akan tahu kan. Setelah kita dari percakapan rata-rata kurikulum merdeka, apa itu kurikulum merdeka, apa itu kurikulum merdeka itu kan. Kemudian kita buka-buka, alhamdulillah, artinya sedikit banyaknya kita sudah mulai mengetahui, kemudian mulai mendalami seperti itu. Sampai mungkin sampai saat ini kita masih mengerjakan Bu, ada tugas-tugas mungkin yang diarahkan oleh dari pengawas pembina kita, oh ini bisa diselesaikan. Mungkin itu aja Bu, banyak lagi sebenarnya. Seneng sih kalau teman-teman ini ya sharing. Jadi saya juga dapat insight dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Silakan ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kalau mendengar kata percakapan, kira-kira apa sih yang tercermin di pikiran teman-teman gitu? Komunikasi dua arah. Oke, komunikasi dua arah yang seperti apa, Bu, kira-kira? Komunikasi dua arah di mana dua orang mempunyai opininya masing-masing dan ada kegiatan mendengarkan dan mengeluarkan pendapat. Oke. Ya, percakapan itu komunikasi dua arah gitu ya, yang mana saling mendengarkan antara opini yang satu dengan yang lain gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, teman-teman silahkan beri angka 1 ya jika iya, dan beri angka 2 jika tidak. Nah, apakah teman-teman sebagai penggerak itu calon pemimpin ya teman-teman ya. Yang pertama, seringkali menginisiasi percakapan. Kira-kira teman-teman pernah melakukan hal itu atau tidak? Ketik angka 1 jika iya, dan ketik angka 2 jika tidak. Silakan bisa ketik di kolom chat. Kemudian yang berikutnya, arah pembicaraan dari atasan ke bawahan. Nah, misalkan di sekolah teman-teman gitu ya, arah pembicaraan itu dari kepala sekolah ke bawahan, ke guru, itu satu arah atau terjadi dua arah. Kemudian yang ketiga, apakah teman-teman mendominasi percakapan dengan pernyataan atau penjelasan? Ketik angka 1 jika iya, dan 2 jika tidak. Yang keempat, nah, lebih sering memulai lebih dahulu pembicaraan atau nunggu dipantik oleh teman-teman yang lain. Kalau lebih sering memulai, ketik angka 1. Kalau jarang memulai obrolan atau pembicaraan, ketik angka 2. Kemudian percakapan yang terjadi di ini ya, di grup WhatsApp ataupun di ruang guru itu apakah percakapannya formal dan dengan nada serius, atau
ada bercanda, kemudian humor, kemudian ada suasana hangat di ruang guru ataupun di grup-grup WhatsApp. Ketik 1 jika iya, dan ketik 2 jika tidak. Yang terakhir, membicarakan target pekerjaan yang harus dicapai, gitu ya. Ketik 1 jika iya, ketik 2 jika tidak. Misalnya ketika teman-teman ngobrol di ruang guru nih, yang dibahas tentang target kurikulum, target materi, kemudian target nilai anak-anak gitu. Atau ketik 2 jika yang dibicarakan drama Korea gitu ya, drakor, kemudian Piala Dunia, atau hal-hal lain yang sifatnya tidak serius. Oke, silakan bisa dijawab di kolom chat. Boleh juga kalau ada yang mau sharing. Bu Nur Hamidah, silakan Bu. Mau sharing yang mana nih Bu? Halo Bu Nur Hamidah. Bu Nur Hamidah. Silakan Ibu Nur Hamidah. Sharing atau apa? Atau teman-teman yang lain boleh. Kalau Bu Mas Rukiah, kira-kira yang angka 1 di nomor berapa aja Bu? Di A, B, C, D, E, F atau? Nomor A sampai D itu, A sampai E biasanya tuh, karena kita kebetulan ini sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah jadi banyak di angka 1 itu. Oh, Bu Mas Rukiah sebagai kepala sekolah ya? Iya, kepala sekolah. Oke, siap. Ini, nah yang untuk di bagian 6-nya itu kadang karena mungkin ini apa namanya istilahnya tidak tercapai sepenuhnya, kita tidak lah juga, karena ada beberapa yang tidak tercapai. Oke, pernah nggak Bu membicarakan berkaitan dengan praktek baik pembelajaran dari guru-guru yang ada di sekolah Ibu gitu? Kita sering Bu, artinya pada saat biasanya kegiatan resmi, karena kita pada saat kegiatan rapat kan, rapat bulanan biasanya. Dan kita sering membicarakan dengan Bapak Ibu guru yang di sekolah. Jadi ini tadi banyak Bu dari kawan-kawan kita yang dari SMP 1 Binuang yang ikut kebetulan. Oh, banyak guru-gurunya Bu Mas Rukiah juga di sini. Karena ya saya sebagai hostnya, jadi kan saya minta bisa mengikuti, alhamdulillah kan guru-gurunya. banyak ya. Jadi kayaknya Bu Hilda mungkin nanti dari artinya dari host yang lain mungkin kepala sekolahnya juga siapa tahu nanti bisa bertambah kan anggotanya, artinya anggota komunitas kita bisa tambah banyak masuknya seperti itu. Ya. Nanti Ibu Mas iya, nanti Ibu Mas Rukiah sharing di grup MKKS ya Bu. Iya. Asik. Ya. Tapi Bapak Ibu di sini nggak karena disuruh Bu Mas Rukiah kan belajar malam hari ini. Wah, karena Bu Mas Rukiah kepala sekolah saya nih, kalau saya nggak ikutan nanti saya besok diomongin, wah kemarin kamu gimana? Tapi memang dari kan ada dari kurikulum Merdeka itu memang kita harus ikut komunitas kan. Iya, betul. Ya, memang ada di sana. Ya. Karena sudah disediakan. Oke, terima kasih Bu Mas Rukiah. Nah, tadi ya teman-teman ya, percakapan itu jadi ada interaksi nih antara 2 atau lebih individu, di mana kedua belah pihak itu saling mendengar dan saling memahami. Nah, ini bisa jadi salah satu cara untuk
mengurangi kebosanan ketika berkomunitas gitu ya. Misalkan di grup itu sepi gitu ya, nggak ada yang komentar, nggak ada yang memberikan tanggapan. Nah, itu bisa teman-teman pantik dengan percakapan-percakapan bermakna. Misalnya dengan memberikan pertanyaan terkait kondisi-kondisi yang sedang terjadi saat ini. Misal saat ini sedang marak kekerasan yang dilakukan oleh anak, kemudian bagaimana tanggapan kita terhadap hal tersebut. Nah, itu bisa pertanyaan-pertanyaan itu bisa teman-teman lempar atau teman-teman tanyakan di grup WhatsApp. Jadi agar terjadi obrolan di grup-grup WhatsApp tersebut. Ini udah Gitu. Kemudian bagaimana penggerak atau pemimpin membangun percakapan dan motivasi gitu ya. Seorang penggerak atau pemimpin itu bisa membangun percakapan dengan guru dengan cara yang pertama itu kita perlu mendengar dan memahami kekuatan, impian, kemudian prioritas yang bermakna bagi guru tersebut. Kemudian yang kedua, melihat dari sudut pandang yang berbeda dan lebih luas atau dengan sudut pandang helikopter view. Kemudian yang ketiga, itu memberikan inspirasi, melakukan tindakan kecil yang menggerakkan. Ya, contohnya tadi apa yang dilakukan oleh Bu Mas Rukiah ya, mengumpulkan guru-guru sebulan sekali, itu bukan hanya memberikan pembinaan, mengejar target-target, tapi juga ada sesi sharing, berbagi praktik baik dengan guru yang ada di sekolahnya, seperti itu. Itu dengan kita membangun percakapan yang memberikan motivasi ke guru-guru, itu akan membuat teman-teman yang ada di grup, teman-teman yang ada di sekolah, atau yang ada di sekitar lingkungan sekolah, itu semakin semangat untuk menjalankan suatu komunitas. Nah, kemudian ciri percakapan menggerakkan. Itu yang pertama kita perlu memahami dulu nih siapa yang kita ajak bicara ya. Kemudian kita bisa mengawali percakapan dengan hal-hal yang personal tapi relevan gitu ya. Tujuannya apa? Kita perlu membuat nyaman dulu nih anggota-anggota yang baru bergabung di KGBN, kemudian anggota-anggota atau guru-guru yang ada di sekolah kita, itu bisa mengungkapkan empati kita. Kemudian yang kedua, bertanya, karena memang benar-benar kita tuh ingin tahu, bukan menguji apakah anggota atau teman-teman guru bisa menjawab pertanyaan kita. Dan yang berikutnya itu memberikan umpan balik, bukan membandingkan atau mengkritik. Jadi ketika ada yang memberikan pernyataan gitu ya, kita memberikan umpan balik terhadap pernyataan tersebut, bukan langsung menjudge atau mengkritik seseorang yang menyampaikan pendapatnya di grup. Kemudian menyampaikan harapan, bukan menyalahkan. Nah, berikutnya menceritakan, bukan memberitahu atau menasehati. Nah, menceritakan ini bisa kita sebagai objeknya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Bisa di-mute terlebih dahulu. Siapa yang bocor ya? Oke. Kemudian yang terakhir, kapan coaching, mentoring, dan konseling itu paling tepat dilakukan. Misalnya ada penggerak yang belum aktif, ada anggota yang belum aktif di grup, itu perlu dilakukan juga pendekatan personal. Kenapa ya belum mau terlibat percakapan? Apakah ada hal yang bisa kita bantu? Nah, itu sangat membantu meningkatkan aktivasi komunitas yang ada di daerah, teman-teman. Oke. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sharing pengalaman bermakna, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, bangun impian bersama. Bayangkan jika teman-teman mendapatkan tongkat ajaib, gitu ya, yang bisa memenuhi 3 permintaan,
apa 3 permintaan yang ingin teman-teman ajukan untuk mewujudkan kemerdekaan belajar di sekolah. Bila permintaan tersebut diwujudkan, bagaimana gambaran suasana belajar di sekolah. Ini impian bersama ini bisa disesuaikan dengan konteks ya teman-teman ya. Misal kalau konteksnya di komunitas berarti perlu ini pertanyaannya disesuaikan gitu. Mungkin permintaan atau hal apa yang ingin Anda wujudkan dalam meningkatkan pembelajaran yang menarik di komunitas. Kemudian bagaimana menurut teman-teman anggota atau teman-teman penggerak yang ada di dalam grup suasana belajar yang menyenangkan itu seperti apa. Nah, berikutnya tentang prioritas utama. Jadi dari seluruh impian bersama yang sudah dituliskan oleh teman-teman anggota grup gitu ya, ditentukan prioritasnya. Jadi mana nih yang kira-kira paling penting dan mungkin bisa dilakukan saat ini. Dan yang terakhir itu melakukan tindakan secara berkala. Itu sih teman-teman yang bisa kita lakukan agar komunitas itu tidak membosankan. Memang ketika tidak ada interaksi, bentar ya. Ini yang harus di-mute. Oke. Jadi ketika tidak ada interaksi di dalam grup, itu juga tentu akan menciptakan kebosanan terhadap anggota-anggota yang sudah bergabung di grup WhatsApp itu sendiri. Jadi yang pertama kita perlu membuat anggota merasa nyaman. Berikutnya saya akan sharing praktik baik yang sudah teman-teman Pekalongan terapkan gitu ya. Jadi di awal itu pun sama ya, terlihat jenuh di tahun-tahun awal gitu ya. Kemudian ada salah satu penggerak yang menginisiasi dengan melempar pertanyaan. Ditanggapi sama penggerak yang lain karena mungkin relate ya. Pertanyaan gini, murid saya ada yang terlambat masuk kelas, kemudian alasannya bannya bocor. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini? Nah, kemudian ditanggapi itu sama guru-guru yang lain. Itu sih teman-teman. Jadi hal-hal seperti itu menciptakan percakapan-percakapan yang bermakna dalam grup itu bisa menjadi salah satu tips untuk mengurangi kebosanan dalam berkomunitas gitu. Karena kita perlu ingat bahwa mimpi kita adalah belajar bersama gitu ya. Sehingga kalau kondisi atau suasana pembelajaran bersama ini tidak diciptakan dalam grup, maka anggota yang ada di dalam grup ini akan perlahan mundur gitu. Merasa tidak nyaman, kemudian merasa tidak dikasih kesempatan atau tidak dilibatkan dalam proses percakapan yang ada di grup. Kalau misalkan ini ya, mungkin di sini bisa dilakukan oleh teman-teman pengurus dengan memantik percakapan secara bergantian, mengadakan piket-piket untuk membangun percakapan. Misal dalam 1 minggu nih, Bu Hilda bertugas piket di minggu pertama. Nah, minggu pertama ini Bu Hilda bisa membangun percakapan di grup, itu waktunya sesuai dengan waktu luangnya Bu Hilda. Misal Bu Hilda hari Jumat ngajarnya agak free, Bu Hilda mulai memantik percakapan di grup. Kemudian misal Bu Kori itu bertugas di minggu kedua. Nah, minggu kedua nih Bu Kori free-nya hari Minggu nih. Nah, hari Minggu itu bisa digunakan sebagai bahan belajar atau memantik percakapan yang ada di grup. Selain percakapan di grup, kita juga bisa melakukan ini ya, meet up. Misal, ayo ngopi bareng yuk di mana, atau sekedar bertemu untuk sesi sharing berkaitan dengan ya apa yang sudah kita lakukan, pembelajaran di kelas, pembelajaran yang berhasil ataupun gagal, itu
juga bisa di-sharing-kan Bapak Ibu. Jadi temu pendidik daerah ini bukan cuma pembelajaran-pembelajaran berhasil saja yang bisa kita sharing-kan, tetapi pembelajaran-pembelajaran yang gagal pun itu bisa banget kita bagikan. Tujuannya untuk apa? Untuk refleksi bersama gitu ya. Misal saya sebagai guru nih menerapkan pembelajaran menggunakan video ya atau bermain games mencari harta karun. Nah, seharusnya mencari harta karun atau game seperti ini untuk anak-anak SMA itu kan menyenangkan ya teman-teman ya. Tetapi ketika murid-murid saya diajak keluar untuk bermain mencari harta karun ini, itu mereka nggak mau, alasannya panas Bu, nanti skincare saya luntur gitu ya, skincare-nya mahal Bu gitu. Nah akhirnya pembelajaran yang seharusnya asik ini menjadi tidak menyenangkan. Itu kan salah satu bahan refleksi juga ya buat saya. Ternyata pembelajaran A ketika diterapkan di kelas B itu belum tentu akan berhasil. Nah, pembelajaran yang sama saya terapkan di kelas B itu sangat meriah Bapak Ibu. Mereka sangat tertarik untuk melakukan pembelajaran mencari harta karun di luar kelas gitu. Seperti itu sih Bapak Ibu praktik baik yang saya pernah lakukan di KGBN Pekalongan. Oke. Artinya tidak hanya yang baiknya saja Bu. Iya, Bisa betul. yang gagal pun bisa kita anukan supaya sebagai bahan refleksi tadi Bu. Iya, betul Bu. Seringkali kita ini ya kena virus impurna, ingin selalu sempurna gitu kan. Nah, padahal pembelajaran-pembelajaran gagal pun itu layak juga kita bagikan dan kita jadikan bahan refleksi bersama. Aku pernah gagal loh menerapkan pembelajaran A, tapi apa sih yang kita dapatkan gitu ya dari kegagalan itu agar kedepannya bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid kita di kelas. Seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi memang menantang ya Bapak Ibu ya, kita gabung di KGBN atau berkomunitas, tetapi di komunitas itu tetap bisa asyik, tetap bisa menarik, tidak membosankan, atau tidak kesan menariknya di kesan pertama aja gitu ya, kesan berikutnya terserah Anda, tapi bisa tetap hangat, bisa tetap engage ya salah satunya dengan kita memantik percakapan-percakapan bermakna. Misal Bu Mas Rukiah nih nemu video apa gitu ya, video berkaitan dengan pembelajaran, di-share di grup, bagaimana Bapak Ibu tanggapannya terhadap video ini? Nah, nanti kan terjadi obrolan gitu ya. Setelah terjadi obrolan, otomatis kita juga menambah insight-insight dari pendapat teman-teman yang ada di grup tersebut. Itu sih teman-teman yang mungkin bisa saya sharingkan berkaitan dengan pembelajaran di kelas gitu. Silahkan teman-teman jika ada sesuatu yang ingin kita diskusikan ya malam hari ini, kita diskusi bareng, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman KGBN APIN mau ada ingin sharing bisa juga Bu ya. Boleh banget. Ini kita sesinya santai ya teman-teman ya. Saya bukan pembicara Bapak ahli. Ibu guru nih kayaknya banyak sebenarnya Bu. Mungkin ada yang mau tanya-tanya nanti kan dengan Ibu Dias. Kayaknya banyak yang mau sharing. Silakan Bapak Ibu guru hebat, silakan yang mau sharing atau kita buka aja Bu sesi tanya jawab mungkin Ya, dengan boleh banget. langsung atau dengan kolom chat nanti kalau tidak mencukupi waktunya kan. Jadi yang jelas yang pertama mungkin dengan langsung dengan Ibu Dias. Mungkin dari Bapak Ibu silahkan. Ada yang mau tanya jawabnya diberikan waktu oleh Ibu Dias. Iya, bisa tanya apapun ya Bapak Ibu ya, misal tantangan yang ada di sekolah, saya ketemu guru tapi ketika diajak belajar susah gitu, apa sih yang perlu saya lakukan gitu. Ini ada pendapat nih dari Ibu Mas Nia. Bagi saya pembelajaran yang menyenangkan, kita tidak hanya berpaku pada materi yang akan kita ajar,
tapi melihat dari kehendak siswa-siswi kita. Nah, mereka senangnya dalam materi apa. Jadi kita tidak bisa mematok gitu ya pada materi yang kita ajar karena banyak kepala keinginannya beda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan pada materi di buku aja. Oke. Terima kasih Bu Mas Nia. Mas Nia ini Ibu kurikulum, bekas kurikulum kita Bu, alhamdulillah. Beliau memang banyak pengalamannya, lebih banyak pengalamannya karena lebih kan masuk guru senior lah juga. Iya, Bu Mas Nia, gimana Bu menghadapi guru-guru gitu ya di tim kurikulum? Apakah selama ini yang butuh nilai itu sebenarnya siapa Bu? Murid atau guru kah yang butuh nilai? Atau apakah kurikulum yang butuh nilai? Mas Nia, bisa langsung Bu Mas Nia? Ya, bagaimana menggerakkan guru-guru di sekolahnya kalau dari Bu Mas Nia? Bu Mas Nia, cewek kan ya? Ya, Ibu Mas Nia. Fotonya bapak-bapak. Ya, mohon maaf Bu. Kemarin ulun kada sempat mendaftar karena ada kendala di komputer kami di sekolah, jadi ulun nggak terdaftar, jadi memakai punyanya Bu Mas Nia. Makanya saya tuh kaget Bu Mas Nia itu cewek tapi gambarnya kok cowok. Akbar Bu, anaknya Bu ini ngajar bagian sekolah ya. Oke, siap. Ibunya sibuk atau gimana nih Bu Mas Nia? Sibuk mengerjakan PMM. Wih, rajin sekali mengerjakan PMM. Wow. Masih belum selesai Bu, masih banyak yang harus dijawab katanya. Oke nih, ada pertanyaan dari Bu Hilda. Ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Bagaimana caranya agar teman-teman mau dan percaya diri untuk membagikan praktik baiknya? Oke. Jadi bisa langsung di-share di grup, bisa dulu. Iya. Ya, di grup bisa langsung di-share. Jadi nggak perlu malu sih Bapak Ibu, apakah yang kita bagikan itu salah atau benar gitu. Tapi ketika kita punya praktik baik, ya diketik aja, dibagikan di grup gitu ya. Kemudian meskipun kita guru biasa ngomong di depan kelas, di depan anak-anak, ketika kita diberikan kesempatan gitu ya untuk membagikan praktik baik yang sudah kita lakukan di kelas ke teman-teman guru yang lainnya, itu belum tentu semua guru bisa melakukan hal tersebut. Iya nggak Bapak Ibu? Ada rasa malu, ada rasa nggak percaya diri. Itu karena kita terbiasa dalam iklim kompetisi Bapak Ibu, bahwa kita tuh masih merasa apa yang saya sampaikan benar nggak ya? Nanti ada teman-teman yang pertanyaannya menguji gitu. Kalau di KGB itu kita fasilitasi namanya kelas kemerdekaan. Jadi teman-teman selama 10 menit saja itu bebas ya membagikan praktik baiknya tanpa ada pertanyaan dari peserta gitu. Jadi kalau ada pertanyaan dari peserta kan biasanya kita langsung down ya. Saya baru berbagi praktik baik, tapi yang tanya sudah 10 orang gitu kan. Wah, itu langsung besoknya saya nggak mau tampil lagi, udah cukup gitu karena banyak yang tanya gitu kan. Nah, di sini kita kasih kesempatan nih untuk guru-guru gitu ya. Silahkan yang punya praktik baik bisa dibagikan di TPD. Jadi sebenarnya TPD itu nggak harus mengundang dari luar Bapak Ibu. Misal TPD 3 nih, nanti narasumbernya Bu Hilda. Ya, TPD 4 Bu Mas Rukia. TPD 5 ada Bu Rahmayanti. Nah, ini saling berbagi, teman-teman. Karena saya percaya teman-teman tuh ngajar di kelas gitu ya, pasti punya praktik baik yang bisa dibagikan. Kalau bilang saya nggak punya praktik baik, ya itu perlu dipertanyakan Bu Mas Rukia. Sebagai guru ya. Iya, apakah gurunya itu masuk kelas atau enggak gitu ya. Karena nggak mungkin banget kalau guru masuk kelas dan nggak punya praktik baik gitu. Kalau gitu kadang beri kesempatan. Jadi ke guru ini kita kan beri kesempatan dengan guru. Kalau misalnya kata kita mau praktik baiknya tadi mau di video, kita silakan, kita sebagai kepala sekolah kita langsung turun bisa aja kita merekam
seperti itu. Jadi kita silakan kalau mau di video untuk praktek baiknya itu. Jadi kita memberi kesempatan pada pada guru-guru kita di sekolah. Bu Dias. Jadi dengan praktek baik atau misalnya ada yang gagal, kita persilakan dengan guru-guru kita. Jadi bahasanya kita bebas artinya guru berekspresi di kelasnya seperti itu. Nah, itu yang dari dari kita. Iya, betul Mungkin Bu Mas Rukyah. Nah, Jadi kalau di KGBN itu ya teman-teman, untuk berbagi praktek baiknya atau best practice yang dituliskan, itu nggak seribet yang mungkin teman-teman pernah yang mengikuti PSP atau PGP gitu ya, yang mana best practice-nya itu ditulis ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, itu nggak seribet itu teman-teman, tapi cukup menggunakan pola atap. Mungkin teman-teman ada beberapa ya yang sudah belajar tentang pola atap ini. A itu awal. Nah, awalnya itu seperti apa? Suasana yang ada di kelas. Ya, kemudian T, tantangan yang teman-teman hadapi. Nah, misalkan saya mengajar mata pelajaran matematika di jam terakhir. Hampir sebagian siswa tidak fokus, ada yang tidur, ada yang main HP. Itu kan salah satu tantangan kita ya, teman-teman ya di kelas. Kemudian A berikutnya itu adalah aksi gitu ya. Dengan adanya tantangan tersebut, aksi apa sih yang teman-teman lakukan? Oh, aksi yang akan saya lakukan itu memberikan pembelajaran matematika dengan cara yang berbeda. Misalnya anak-anak dibuat aktif, ada games, kemudian ada yang namanya ice breaking. Nah, itu sudah merupakan bentuk aksi perubahan P ya. P, perubahannya apa? Perubahannya mungkin yang tadinya hampir semua anak itu ngantuk, kemudian main HP, setelah dilakukan games dan ice breaking itu mereka jadi kembali semangat dan berkonsentrasi lagi. Jadi berbagi praktik baik itu sesimpel itu teman-teman, nggak harus yang sudah pembicara levelnya nasional gitu ya, tapi bisa dimulai dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Nah, kalau teman-teman secara bergiliran jadi pembicara di Temu Pendidik Daerah, tahun depan itu kita ada yang namanya Temu Pendidik Nusantara 10 teman-teman. Semoga nanti Tapin menjadi salah satu daerah penyelenggara TPN 10 gitu ya. Di sini sudah bisa terlahir atau bisa hadir, ada berapa nih yang hadir? 29 calon pembicara kelas kemerdekaan di TPN, yang mana levelnya itu udah level nasional. Nah, sebelum ke level nasional, itu perlu dilatih terlebih dahulu, dibudayakan ngomong 10 menit di temu pendidik yang ada di daerah gitu. Jadi nggak perlu yang berat-berat terlebih dahulu ya teman-teman, kayak karya inovatif atau mungkin pembuatan media pembelajaran inovatif, nggak perlu yang seribet itu, tapi sesederhana yang tadi saya sampaikan. Misal saya punya tantangan nih, setiap saya mengajar jam pertama itu selalu ada 5 anak yang terlambat. Itu kan salah satu jadi bagian tantangan ya teman-teman ya. Kemudian aksinya apa? Aksinya saya membuat kesepakatan kelas sebelum memulai proses pembelajaran. Perubahannya apa? Perubahannya murid-murid yang terlambat itu menjadi berkurang. Nah, itu kan salah satu dari proses berbagi praktik baik, yang mana itu juga membuat anggota yang ada di grup itu semakin betah. Oh, saya gabung KGBN ternyata asik ya, ternyata tidak bosen, setiap hari ada yang sharing gitu ya, ada yang berbagi praktik baik, yang mana itu bisa saya ATM, amati, tiru, dan modifikasi, kemudian diterapkan di kelas sesuai dengan kebutuhan muridnya masing-masing. Seperti itu sih, salah satu manfaatnya kita berkomunitas, yaitu saling menguatkan. Kita tuh merasa tidak sendiri gitu teman-teman. Oh, ternyata praktik baiknya Pak Rosmadianur
itu bisa saya ATM dan saya terapkan di kelas saya gitu. Itu sih salah satu tipsnya ya teman-teman ya, biar ketika kita join di komunitas atau di komunitas guru belajar ini tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh gitu, tapi malah asyik karena banyak teman seperjuangan, meskipun mungkin teman-teman di sini ada yang belum pernah ketemu, tapi ketika kita memiliki visi yang sama, ketika ketemu itu seperti ketemu teman lama, teman-teman. Saya belum pernah ketemu sama Bu Mas Rukiah ya, tapi ketika kita ketemu nanti udah berasa kenal lama gitu, karena kita memang mempunyai satu value, satu misi yang sama gitu ya, sama-sama ingin belajar, ingin melepaskan penderitaan murid ketika belajar di kelas gitu. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum tahu pola atap. Nah, ada kelasnya Bu, kelas kepenulisan. Nanti saya share linknya ya. Jadi teman-teman bisa belajar modul-modul dasar kita nih. Ada nonton bareng guru Merdeka Belajar, kemudian ada guru Merdeka Belajar, pemimpin Merdeka Belajar, dan kepenulisan yang itu bisa diakses secara gratis oleh teman-teman biar bisa meningkatkan kompetensi dalam dalam melakukan pergerakan di komunitas itu sendiri gitu. Nanti saya share ke Pak Mujib. Iya. Bu. Oke, Ini ada lagi? Silakan Bu. Pak, saya tanya dulu dengan Ibu Hilda atau Pak Mujib nih yang ini kira-kira sampai jam berapa gitu? Karena keasikan kan kayaknya rame gitu Bu untuk komunitas ini. Jadi kalau semakin kita mendengar Ibu Dias itu tadi kan memberikan paparan materinya itu semakin asik kayaknya. Jadi untuk pembelajaran sebenarnya kalau kita lihat itu kurikulum Merdeka ini tambah asik sebenarnya, artinya tidak berat sebenarnya Bu. Jadi kalau kita lihat banyak tuh guru diharapkan berinovasi banyak. Jadi ada inspirasi-inspirasi yang baru, inovasi yang baru sebenarnya itu. Jadi karena kami juga kan pernah ngajar Bu, karena artinya dari guru IPA kita sering dengan anak-anak. Kalau misalnya saat anak-anak itu jenuh, apalagi sudah siang jam 2 Bu biasanya, maka biasanya kita mainkan game. Jadi game itu game ilmu pengetahuan lah, seperti apa namanya pertanyaan, tapi pertanyaan dulu kan ada yang namanya apa, to be millionaire kayak itu Bu. Nah, itu dari itu. Jadi anak itu dia sangat tertarik gitu Bu. Jadi menunggu-nunggu. Kata saya kalau betul saya beri permen 1, mereka semangat kalau tanya 1 permen itu. Alhamdulillah artinya dari pembelajaran itu mereka tidak jadi ngantuk walaupun sudah siang. Nah itu pengalaman kita waktu sebagai pengajar seperti itu. Jadi apalagi tadi kan ada dari Ibu ini pola 1 atap saya juga baru dengar sebenarnya. Nah, jadi pola 1 atap ini jadi dari awalnya bagaimana tantangannya kemudian aksinya sampai perubahannya. Nah itu sangat menarik bagi saya. Dan mungkin Bapak Ibu guru yang hebat juga yang malam ini yang ikut Zoom meeting, artinya yang mau bertanya atau mau sharing-sharing atau pengawas kita Ibu Sulasi Eliani ini Bu pengawas pembina kita Bu, pengawas pembina juga ada Ibu Hilda sama ya Ibu Sulasi Eliani. Silakan Bu, mau sharing-sharing Bu. Sulasi. Gimana Bu dalam ini tantangan untuk mendampingi guru-guru di sekolah binaan Bu Sulasi? Kira-kira tantangan apa sih yang sering Ibu temui gitu di lapangan? Apakah guru-gurunya sudah mau diajak belajar? Ya, boleh Bu, silakan. Oke. Kalau ditanya tantangannya, selama ini kita memang banyak berinteraksi juga dengan guru-guru, baik tidak hanya di sekolah juga di MGMP misalnya. Kemudian permasalahan yang sering dikemukakan guru-guru. Oh ya dulu, kalau sekarang kan pengawas tidak
supervisi kelas lagi, tapi zaman-zaman sebelum itu pengawas punya kewajiban untuk supervisi ke kelas. Ya rata-rata seperti itu Bu permasalahan. Saya yakin guru-guru kita mampu, tapi kalau misalnya sudah berhadapan dengan kata pengawas, pasti agak berbeda cara mengajarnya, kemudian suasananya. Jadi kata ada pengawas itu seperti apa istilahnya, bisa mengubah suasana hati guru-guru. Kalau misalnya saya sebagai pengawas sebenarnya masuk kelas itu ya ada segan, ada takut dan sebagainya. Seperti itu umumnya. Tapi kalau saya yakin kalau pengawas tidak masuk, jadi pas mengajar performanya atau kemampuannya tidak seperti itu. Pasti lebih hebat lagi. Cuma belum terbiasa misalnya mengajar ada orang lain atau apalagi dengan embel-embel kata pengawas. Gitu Bu Dias. Kayaknya tidak terasa nih Bu. Ya, tinggal 5 menit katanya. Oh iya. Oke, Kurang terima lebih kasih jam Bu. 9 kayaknya ini sudah tidak terasa kita Iya. hampir 1 jam. Bu Sulasi. Mungkin di sini Bentar Bu Mas Rukyah ya. Ya. Oke, sebentar. Ya. Bu Sulasi, silahkan Bu Sulasi, kita ada komunitas pengawas belajar Nusantara gitu ya, yang mana di dalam situ berisi teman-teman pengawas yang juga belajar dan saling berbagi praktik baik. Linknya sudah saya share di kolom chat Bu, barangkali Bu Sulasi juga mau ikutan belajar bersama dengan teman-teman pengawas yang lain, bisa bergabung di bit.ly/calon-pp-kpbn, atau nanti mungkin Pak Mujib bisa share kontaknya Bu Sulasi ya, atau kontak saya ke Bu Sulasi, biar Bu Sulasi juga bisa belajar bersama nih dengan teman-teman pengawas, misalnya punya keresahan-keresahan yang sama, atau tantangan-tantangan yang sama, karena untuk pengawas sendiri kan mengalami transformasi ya Bu ya, yang tadinya pengawas itu sebagai centang-centang checklist administrasi, sekarang pengawas ini justru sebagai pemberdaya, sebagai coaching yang menemani guru-guru ini berinovasi, guru-guru ini berkembang gitu sih teman-teman. Jadi kalau di YGB sendiri itu ada 3 orprof ya, atau 3 komunitas yang kita dampingi. KGBN itu untuk guru, kepala sekolah juga Bu Mas Rukyah kalau mau gabung. Ada yang namanya JSMB, Jaringan Sekolah Madrasah Belajar, itu khusus untuk kepala sekolah. Dan untuk pengawasnya itu ada komunitas pengawas belajar Nusantara. Nah, jadi teman-teman bisa belajar nih sesuai dengan kebutuhan materinya masing-masing gitu ya, agar dapat banyak hal dari sesama guru, sesama kepala sekolah maupun sesama pengawas. Mungkin itu aja Bu Mas Rukyah. Mohon maaf tadi ya. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Ini mungkin yang terakhir nih. Kita meminta Ibu Dias lagi untuk tadi dari kesimpulan dari komunitas belajar guru yang tidak membosankan nih, tadi tips-tipsnya sudah diberikan Ibu Dias. Beberapa ya kan, mengenai pengalaman bermaknanya, impian bersamanya, bagaimana dengan guru, kemudian prioritas utama yang perlu kita tindak lanjuti, kemudian adanya pola atap itu tadi sangat menarik itu bagi kita, apalagi guru-guru kita Bu. Kemudian mungkin ini yang terakhir kita minta closing statement dari Ibu sebelum kita menutup TPD ini dengan nanti foto bersama. Ya. Oke. Jadi untuk komunitas yang menyenangkan itu pertama kita perlu memahami anggota ya teman-teman ya, memahami kebutuhan, keresahan, kemudian yang kedua itu membangun percakapan bermakna di grup gitu. Jadi semakin hangat suasana di grup itu semakin menyenangkan. Yang ketiga, saya tunggu TPD ketiga nanti pembicaranya salah satu dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya teman-teman ya. Oke, dari
Tapin sendiri gitu. Iya. Karena TPD 1 dan 2 kan udah dari luar nih, ya Iya, kan? iya. TPD ketiga saatnya guru-guru yang ada di Tapin untuk tampil memberikan atau membagikan praktik baiknya. Cukup 10 menit aja. Jadi dalam satu kali TPD bisa 2 pembicara gitu ya, dan boleh tidak ada sesi tanya jawab kalau memang tidak berkenan. Mungkin itu aja Bu Mas Rukiah dari saya. Terima kasih atas Iya. kesempatan belajarnya bertemu teman-teman secara daring pada malam hari ini. Terima kasih Makasih. juga untuk Ibu Dias. Kami dari komunitas guru belajar Nusantara Tapin khususnya mengucapkan artinya banyak terima kasih. Kemudian kepada Pak Mujib dari Barabai, Ibu Hilda yang sudah memberikan waktunya kepada kami sangat berterima kasih. Mungkin sesi foto bersama Pak Mujib gimana? Hilda? Boleh. Ya. Siap, Bu. Oke. Oke. Nah, kita foto bersama ya Bapak Ibu. Yuk, Boleh silakan tunjukkan muka buka ganteng dan cantiknya. kameranya. Kita ada 30 nih, ada 2 layar ya Bapak Ibu ya. Nah, boleh nih. Mau pose. Bebas ya Bapak Ibu ya. Ya, posenya Oke. bebas. Siap ya, tahannya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk ini. 1, 2 layar utama. Oke. Nah, siap-siap layar kedua. Layar kedua. 1, 2. Kameranya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu Kemudian lagi untuk teman-teman. peserta bisa menulis refleksinya di grup WA nanti. Bapak Ibu silahkan bisa menulis refleksi kita untuk malam Ya, hari ini bisa. kegiatan dengan tema komunitas belajar guru tidak membosankan. Nah itu apa tipsnya tadi sudah kita dengar dari Ibu Dias Rahmasari. Mudahan malam ini banyak memberikan manfaat Bu Dias pada kita Amin. semua guru-guru KGBN khususnya ada di Kabupaten Tapin. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa mention saya ya Bapak Ibu @diasrawasari di Instagram. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bu Hilda, Pak Mujib, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Mas Waalaikumsalam. Bu Eka, Ibu Eki, Waalaikumsalam. Bu Erna Yantika, makasih semuanya yang sudah hadir malam ini.